Senduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 23 Agustus 2021 bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Semoga berkat dan anugerah Tuhan pada hari ini dapat kita rasakan secara konkret dalam pekerjaan, perjumpaan, dan dinamika hidup kita. Mari kita awali perjalanan hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup itu bukan hanya tentang menemukan diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana aku membangun diri dalam karakter dan reputasi. Saudari-saudara, kecaman Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat merupakan tindakan penyadaran. Yesus berusaha menyadarkan mereka bahwa selama ini ada ketidakseimbangan yang mereka hidupi, yakni antara apa yang mereka wartakan dengan apa yang mereka hayati dalam hidup konkret. Demikianlah, bila seseorang hanya melakukan sesuatu tanpa adanya roh atau semangat yang menjiwai, maka yang tercipta itu adalah kemunafikan, pencitraan, dan juga kebohongan. Hal itu tidak diinginkan Yesus, sebab tak ada manfaat yang bisa kita ambil melalui sikap yang demikian. Karakter dan reputasi itu bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sebagai suatu dampak atas apa yang kita hidupi selama ini. Jika kita rajin melakukan kebaikan dimanapun, maka akan dengan sendirinya identitas kita di mata orang lain adalah kita sebagai orang baik. Begitupun sebaliknya, sebab kita itu menuai apa yang telah kita tanam. Melakukan kegiatan rohani secara rajin memanglah mulia dan baik, tetapi kita disadarkan untuk bisa membawa buah-buah rohani dari olah rohani itu ke dalam hidup yang konkret, dalam hidup sehari-hari.
Berdoa memanglah menjadi kebutuhan kita, tetapi kita juga harus bekerja dan berusaha agar perjuangan kita tidak hanya berhenti dalam tataran doa saja. Saudari-saudari yang terkasih, maka marilah mulai sekarang kita seimbangkan dimensi-dimensi hidup kita. Sebab keseimbangan adalah tanda betapa kita telah menjadi matang, baik itu secara rohani, manusiawi, maupun hidup bersama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, tuntunlah kami pada hari ini agar mampu hidup secara baik adanya, setia, taat, dan mampu melakukan perintah-Mu, sehingga hidup kami semakin bersinar dalam kemuliaan-Mu. Sertailah pula kami dalam menyeimbangkan dimensi-dimensi hidup, dan gunakanlah kami sebagai pewarta kabar sukacita, yang mana semua itu kami lakukan dengan gembira dan rela hati. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan rencana-rencana kebaikan yang akan kita buat hari ini, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.